Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? I hope you all in a good condition. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, tetapi kita harus tetap sehat. Dan jangan lupa untuk olahraga, dan yang terpenting kita itu harus menerapkan 3M. Yang pertama itu harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita dalam keadaan sehat walaupun sedang pandemi ini. Oke adik-adik, sebelumnya perkenalkan, let me introduce myself. My name is Ulfah Fauzia and I'm 21 years old. I am student from Majalengka University atau Universitas Majalengka. Oke adik-adik, before we are going to discuss about materi or learning, let's pray together. To pray, begin. Enough. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, let me check your attendance list. Oke, tapi untuk kehadiran sekarang, seperti biasa kalian harus mengklik tombol di bawah. Maksud saya kalian harus klik like button di Edmodo untuk memastikan bahwa kalian itu sudah mengisi kehadiran kalian. Oke, jangan lupa ya klik like. Oke, adik-adik, di sini saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita fabel? Atau pernah menulis atau membaca tentang cerita fabel? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu cerita fabel? Jika tidak, cerita fabel itu adalah cerita yang diperankan oleh hewan. Ya, betul sekali. Kenapa kita berbicara tentang cerita fabel atau cerita-cerita yang lainnya? Karena sekarang kita akan mendiskusikan atau learning the materi, yaitu adalah narrative text. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung apa itu narrative text, jadi di sini saya akan membahas ulang tentang narrative text kepada adik-adik ya. Narrative text is imagined story to entertain people. Jadi tujuannya narrative text itu adalah untuk menghibur orang-orang. Oke, langsung saja adik-adik, mari kita dengarkan dan perhatikan materi yang akan disampaikan ini. Check this out. Oke, yo guys. Jadi di sini kita akan membahas apa itu narrative text. Yang pertama, pengertian dari narrative text adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Dan tujuannya dari narrative text itu yaitu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Dan narrative text tersendiri mempunyai struktur umum atau generic structure. Yang pertama itu adalah orientation atau orientasi. Jadi pada bagian ini berisi paragraf pembuka yang mana karakter cerita mulai diperkenalkan, seperti tempat, tokoh, serta waktu. Dan kedua yaitu complication atau komplikasi. Pada bagian ini masalah dalam cerita mulai berkembang. Permasalahan mulai muncul atau mulai terjadi serta mulai berkembang. Dan yang ketiga yaitu adalah resolution atau resolusi. Bagian masalah dalam cerita mulai diselesaikan. Masalah selesai baik secara happy ending maupun bad ending atau buruk. Jadi kalau bagian resolution, apakah kalian tim happy ending atau bad ending? Oke, dan yang terakhir yaitu adalah reorientation atau koda. Bagian yang menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Jadi, ini bisa termasuk dari moral value.
moral yang bisa kita ambil, nilai moral yang bisa kita ambil. Dan ciri-ciri dari naratif teks tersendiri yaitu memakai noun atau kata benda untuk menggantikan kata ganti hewan atau orang benda dalam cerita. Dan naratif teks adalah cerita rakyat atau sudah diketahui dan berkembang pada masyarakat. Seperti Malin Kundang atau Tanggang dari Malaysia. Dan unsur ceritanya terdiri atas setting, waktu, serta tempat, tema cerita, tokoh cerita, suasana cerita, konflik, serta penyelesaian. Dan terdapat juga jenis-jenis dari naratif teks. Jadi adik-adik bukan cuma fabel ya, tapi di naratif teks terdapat juga jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu adalah fabel. Kalian sudah tahu kan fabel? Ya, fabel adalah yang mengisahkan mengenai binatang. Dan kedua adalah myth. Cerita atau mitos banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dan dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Ketiga adalah legend atau legenda. Cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. Jadi seperti contohnya itu seperti cerita Tangkuban Perahu. Ya Sangkuriang atau legenda Danau Toba. Dan yang keempat adalah folktale atau cerita rakyat. Cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Dan kelima adalah fairy tale atau dongeng. Cerita rakyat atau cerita anak-anak di dalamnya yang mengandung unsur keajaiban. Nah, kalau yang ini saya rasa adik-adik paling gemar membaca cerita yang ini. Ya, betul sekali. Yang keenam adalah love story. Cerita cinta lebih menegaskan tema ceritanya yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Biasanya seumuran adik-adik paling suka membaca tema yang satu ini. Selain itu, ada jenis lain seperti science fiction, horror, mystery, history, slice of life, personal experience, dan lain-lain. Oke adik-adik, apakah kalian sudah mengerti? Tadi sudah diterangkan. Jika kalian masih belum mengerti, jika kalian sudah mengerti, mari kita pindah. Saya di sini mempunyai video tentang naratif teks yang khususnya itu fabel. Jadi kalian harus tonton ya dan perhatikan. Enjoy! The Sheep and the Pig. One day, a shepherd discovered a fat pig in the meadow where his sheep were pastured. He very quickly captured the porker, which squealed at the top of its voice the moment the shepherd laid his hands on it. You would have thought, to hear the loud squealing, that the pig was being cruelly hurt. But in spite of its squeals and struggles to escape, the shepherd tucked his prize under his arm and started off to the butcher's in the marketplace. The sheep in the pasture were much astonished and amused at the pig's behavior, and followed the shepherd and his charge to the pasture gate. "What makes you squeal like that?" asked one of the sheep. "The shepherd often catches and carries off one of us, but we should feel very much ashamed to make such a terrible fuss about it like you do." "That's all very well," replied the pig, with a squeal and a frantic kick. "When he catches you, he is only after your wool, but he wants my bacon." It's easy to be brave when there is no danger. Bagaimana adik-adik videonya menarik bukan? Menurut kalian, tokoh mana yang menjadi favorit kalian? Dan mengapa alasannya? Dan juga bagian mana dan part mana yang menurut kalian menarik? Dan juga apa yang bisa kita ambil setelah kita menonton video tersebut? Karena pada setiap cerita itu akan mengandung nilai moral yang bisa kita ambil ya. Oke student, now
kakak minta kalian make a group. Each group consists 6 students and making the short narratives versi kalian, oke? Oke, tidak apa-apa, saya memilih tema fabel untuk tugas ini, untuk naratif ini. And assignment dikumpulkan seperti biasa di WA grup kelas kalian ya. Oke, good luck student. Before we end this class today, any question? Jika ada, kalian bisa bertanya kepada saya atau bisa komen di bawah ini. Atau komen di Edmodo. Okay, let's stop here. Have a nice day. Goodbye.